kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri-diri kita ini orang yang senantiasa memiliki nafsu yang mutmainnah, yang senantiasa bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersabar atas segala musibah dan ujian, senantiasa segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat salah dan dosa, dan senantiasa ikhlas menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbi Rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Kita berharap dijadikan orang yang senantiasa ikhlas hanya kepada Allah kita bertuhan dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Mudah-mudahan kita juga dijadikan ahli silaturahim yang pandai menjalin silaturahim kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki oleh diri kita masing-masing, serta senantiasa meningkatkan kualitas dari kehidupan kita untuk menjadikan kita mendapatkan manfaat dari silaturahim ini berupa ilmu yang bermanfaat, kemudian mendapatkan manfaat berupa rezeki yang barokah dan thayyibah, dan memohon diberikan kepada kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan lahir batin dan kemampuan untuk meningkatkan kualitas ibadah, sehingga pada saatnya kita akan menjadi orang yang senantiasa menghias diri, menghambakan diri hanya Allah, dan kita mendapatkan kesempatan menjadi abdinya Allah, dipanggil dengan panggilan terindah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Menjadi abdinya Allah dan menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kita bermohon diwafatkan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surganya Allah, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Ya Allah ya Rabbana, jadikan syahadat kami syahadat yang penuh kehusuan, penuh ketetapan hati, penuh keteguhan. Jadikanlah kami ya Allah salatnya salat yang khusyuk. Jadikanlah ya Allah kami saumnya saum yang diterima, sedekah, infak, wakaf, dan zakatnya ya Allah jadikan yang terindah bagi kami berupa amalan yang akan mengalir pahalanya sampai di alam barzah. Dan jadikan kami ya Allah manusia-manusia yang senantiasa merindukan untuk berangkat ke Baitullah. Mampukan kami untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, bersimpu di padang Arafah. Jadikan kami mampu untuk berziarah ke makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Mampukan kami juga untuk berjalan ke tempat-tempat yang penuh keberkahan di sekitaran Masjidil Aqsa. Allahumma ya Allah ya Rabbana, mampukan kami juga ya Allah untuk mampu membaca Al-Quran dengan baik, memahami Al-Quran dengan baik, mengamalkan Al-Quran dengan baik, menikmati Al-Quran dengan baik, dan menyebarluaskan Al-Quran dengan baik. Ya Allah ya Rabbana, cintakan kami kepada Al-Quran-Mu ya Allah, dan jadikanlah kami ya Allah orang yang senantiasa menghambakan diri kehadirat-Mu dengan berbekal petunjuk Asy-Syiratal Mustaqim dari Al-Quran, dan juga contoh teladan dari Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Rabbana, ya Allah ya Rabbana, banyak permohonan kami, tapi kami yakin Allah yang akan mengabulkan semua doa. Dari itu kabulkan doa dan permintaan kami. Ya alim ma bisyudur, akhrijna ya Allah minad dhulumati ilan nur, akhrijna ya Allah minad dhulumati ilan nur, akhrijna ya Allah minad dhulumati ilan nur. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakal Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bacaan surat Al-Fatihah kita tiupkan ke telapak tangan kita dan urusan nafas sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan mari kita usapkan ke seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita hidup, bahagia, istiqamah, berjamaah, baca Quran. Insya Allah. Hidup bukan hanya sekedar hidup, kita ingin hidup sesuai dengan kehendak yang memberi hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala berkehendak menjadikan manusia ini semata-mata untuk beribadah kepadanya. Ketika kita beribadah, maka kita tekadkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan kita mohon ihdinas syiratal mustaqim. Dibimbing ke jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang hak, jalan yang tidak akan ada cacatnya, tidak akan ada salahnya. Itulah yang namanya asy-syiratal mustaqim yang dicontohkan oleh manusia-manusia yang terdahulu yang an'amta alaihim. Orang-orang yang mendapat nikmat dan dinikmatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah para nabi dan rasul, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Siapa yang dimurkai disebut Yahudi, siapa yang tersesat disebut Nasoro. Maka kita tidak tersesat dan tidak dimurkai. Kenapa tersesat dan dimurkai? Karena musyrik, menganggap ada Allah, ada Tuhan selain Allah. Sedangkan kita mustaqim adalah manusia yang istiqamah, lurus, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Insyaallah hari ini kita di Saum Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin dalam rangka menguatkan keimanan kita, bahwa kita ini mengakui Allah sebagai Tuhan kita dan Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang menjadi contoh teladan bagi kita semua. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita ingin mendapatkan rezeki yang cukup dan pemahaman yang benar tentang Al-Quran. Bagaimana caranya? Dimulai dengan seyakin-yakinnya bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan kita harus yakin bahwa Al-Quran akan tetap asli dan terjamin keasliannya sampai dengan hari kiamat. Disebut Al-Quran itu oleh Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun.
Al-Quran otentik, tidak akan ada yang mampu mengubahnya meskipun seluruh jin dan manusia berkumpul untuk merubah atau membuat sesuatu yang akan menyelewengkan Al-Quran, mereka tidak akan mampu. Dan untuk mampu mengamalkannya, kita diberikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nabinya Allah Subhanahu wa taala, rasulnya Allah Subhanahu wa taala, itulah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Uswatun hasanah, contoh teladan untuk menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, untuk membersihkan jiwa-jiwa yang kotor, untuk mendapatkan kabar gembira dan kebahagiaan, dan untuk memberikan wanti-wanti peringatan dari hal yang akan menimbulkan celaka, binasa, dan siksa serta azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat bahwa intisari dari Al-Quran yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam prakteknya itu ada 5. Yang pertama, amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Yang kedua, nahi mungkar, mencegah dari kemungkaran. Yang ketiga, tazkiyatun nafs, untuk pedoman kita, membersihkan, mensucikan jiwa kita. Kemudian yang berikutnya adalah basyiron, yaitu kabar-kabar gembira, dan juga naziron, yaitu peringatan atau berupa hal-hal yang diwanti-wanti kepada manusia jangan sampai menimpa dirinya, yaitu azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika akan mempraktekkannya, Rasulullah memberikan pedoman dan kemudahan. Dan Allah memberikan petunjuknya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada kalian, kepada manusia, melainkan Allah sendiri sudah berikan kemampuan kepadanya. Tidak akan ada beban yang di luar kemampuan manusia. Jadi kalau kita memahami ada tugasnya dari Allah, maka pasti Allah yang akan menolongnya. Bagaimana cara kita mendapatkan pertolongan Allah? Sering kita dengar dan sering kita bahas, bahkan sudah menjadi keyakinan kita bahwa ista'inu bis-sabri was-salat. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sabar dalam artian yang luas, yang lebih praktisnya atau pada prakteknya, sabar itu bisa dicerminkan dengan beribadah saum. Berpuasa dan sholat adalah sebagai salah satu cara untuk mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar dan sholat, sabar dan syukur. Syukur sebagai lambang sholat, sedang sebagai lambang dari orang yang bersyukur itu dicerminkan dengan sholat, dan sebagai lambang bagi orang yang sabar dicerminkan dengan saum. Saum dan sholat menjadi syariat dari 2 rukun Islam, dari 5 rukun Islam. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu adalah tonggak bagi masuknya diri kita ke dalam keislaman. Ketika sudah masuk, maka keislaman kita harus dibuktikan dengan kesyukuran, yaitu dengan sholat. Bersyukur atas apa yang menjadi nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita setelahnya sholat, jangan lupa bakal banyak di luar sholat godaan, cobaan, dan tantangan. Maka diberikan kesempatan kepada kita untuk memanfaatkan sabar, untuk mendapatkan kesempatan beribadah dengan sabar. Sabar yang paling praktis adalah dengan melaksanakan ibadah saum. Di mana kalau orang saum, dia akan punya derajat atau tingkat kesabaran yang lebih tinggi dibanding yang tidak saum. Emosi akan terkendali, otak akan lebih encer, badan akan sehat, kemudian dengan orang akan selalu untuk sopan santun dan tawadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena menjaga saumnya. Saum adalah bagian dari ikhtiar membuktikan kesabaran. Setelahnya saum dan sholat dilaksanakan, ditegakkan, maka kita juga mendapatkan kesempatan dari Allah berharta, punya rezeki, punya kesempatan memperoleh keindahan-keindahan duniawi. Maka pada saat itu kita disyariatkan untuk bersedekah, kita disyariatkan untuk berzakat, kita disyariatkan untuk berinfak, kita disyariatkan untuk berwakaf. Bagi siapa? Tentunya bagi yang hatinya sudah sabar dan sudah saum, sudah sholat dan sudah syukur, sudah menegakkan
kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasul, baru akan punya nilai dari amal dengan hartanya, baik berupa pemberian, baik berupa senyuman, baik berupa pembagian keilmuan, berbagi ilmu, ataupun berupa berbagi tenaga dan berbagi potensi diri dan kesempatan kepada orang lain. Ingat Bapak Ibu, yang namanya sedekah itu bukan hanya dengan harta, tapi senyum pun sedekah. Memberi kebahagiaan kepada orang lain pun sedekah. Suami menyenangkan istrinya sedekah. Istri menyenangkan suami sedekah. Nini menyenangkan incuna sedekah. Incu menenangkan ninina juga sedekah. Begitu apalagi kepada anaknya. Anak kepada orang tuanya. Nah, sedekah-sedekah inilah yang kita rindukan untuk dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah yang baik, tidak ria, tidak karena ingin dipuji. Ya, tidak karena mau nyapres kemudian bagi-bagi sedekah, tidak kemudian karena mau nyalek kemudian bagi-bagi sedekah. Tapi sedekah di sini yang dimaksud adalah yang benar-benar karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedekah karena yang memang mau dipoto, tidak sedekah karena memang mau dipiralkan, tapi benar-benar karena Allah. Setelahnya kita bersyahadah, sholat, saum, sedekah, maka Allah Subhanahu wa taala melalui Kangjeng Nabi Muhammad SAW memberikan bimbingan kepada kita, wa atimul hajja wal umrata lillah. Laksanakanlah, sempurnakanlah haji dan umrohmu karena Allah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita sekalian termasuk yang dimampukan untuk menjalankan ibadah haji dan umroh karena Allah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW sudah memberikan wanti-wanti betapa banyak orang yang menunaikan ibadah haji dan umroh tetapi mereka tidak mabrur. Kenapa? Karena niatnya bukan karena Allah. Ada niatan lain. Padahal di sana itu adalah sesuatu yang ditekankan untuk wa atimul hajja wal umrata lillah. Karena Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau ditakdirkan untuk mampu menunaikan ibadah haji dan umroh, ingat selalu karena Allah, karena Allah, karena Allah, karena Allah. Itu sebabnya sebelum berangkat pun ya mengucapkannya sesuatu yang karena Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Apa ucapannya Bapak Ibu? Talbiyah. Ya, talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalau mengutip atau membaca atau melihat dari apa-apa yang diucapkan dalam talbiyah itu mencerminkan bahwa hanya kepada Allah kita menghambakan diri, tidak ada yang lain, dan kesyukuran kita hanya disampaikan, pujian kita hanya disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembersihan jiwa kita dengan bertalbiyah. Bagaimana kalau belum mampu bertalbiyah dan belum mampu menunaikan ibadah haji? Belum punya ongkosnya, tidak dilarang bertalbiyah. Ya. Bagaimana yang sudah pulang, silahkan langgengkan talbiyah. Ya Bapak Ibu ya, jangan sampai poho. Ya, kalau musim haji, ya, ada rangkut talbiyah. Talbiyah itu bisa setiap saat. Ya. Kemudian bagaimana kalau seandainya kita dipanggil untuk ibadah yang lain, maka silahkan sebutkan labbaik ya Allah. Boleh Bapak Ibu. Nah, tetapi ada pedoman-pedoman khusus ketika kita mendengar panggilan sholat, namanya azan, maka jawaban kita adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ketika dikumandangkan hayya 'alal shalah dan hayya 'alal falah. Begitu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu bertalbiyah, tidak hanya di sini tetapi terus-terusan dan nanti sampai di padang Arafah bertalbiyah sampai dengan titik kita bismillahi Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah
Wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu, hari ini alhamdulillah di Saum Tahfidz Al-Qur'an Al-Ikhlas Sukamiskin Kota Bandung, dingin ya karena lagi musim hujan. Di sebelah kanan hadir, kiri hadir, depan hadir, alhamdulillah. Dan di dunia maya sana alhamdulillah sudah hadir dari orang Bandung Elis bersama keluarga, dari orang Bandung juga Kang Ahmad bersama keluarga, dari orang Bandung juga Bandung Coret ya di Ranca Ekek ya, Ibu Apis bersama keluarga, dari Cirebon ada hadir Ibu Hilda bersama keluarga, dari Surabaya alhamdulillah hadir Abang Muhammad Ihsan bersama keluarga. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita syukuri bahwa hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk membaca Al-Quran. Jangan lupa Bapak Ibu, ketika membaca Al-Quran, bahagia kita, istiqomah kita, berjamaah kita, supaya mendapatkan keutamaan dari apa yang kita baca dan mendapatkan ilmu, serta ilmu itu bisa dimanfaatkan serta bisa menjadi amal ibadah bagi diri kita masing-masing.